Pemirsa, 7 orang tahanan rutan kelas 2B Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara kabur dengan menjebol tembok lapas. Tim Inafis Satreskrim Polres Tapanuli Selatan, Sumatera Utara bersama Polsek Sipirok dan Brimob Detasmen C Polda Sukatera Utara sejak pagi tadi melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah tahanan kelas 2B Sipirok. Informasi yang dihimpun dari pihak rutan kelas 2B Sipirok, 7 tahanan yang kabur sekitar pukul 4 pagi dengan cara menjebol tembok kamar di salah satu blok ruang tahanan. Ketujuh tahanan yang kabur, 6 berstatus tahanan titipan pihak Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dan 1 tahanan berstatus warga binaan rutan kelas 2B Sipirok. Para tahanan dan warga binaan yang kabur, 6 diantaranya terlibat kasus narkoba dan 1 tahanan kasus pencurian. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Imam Zamroni. Pak Imam, ini bagaimana ketujuh tahanan dari rutan kelas 2B Sipirok ini dapat melarikan diri? Terima kasih Bang, selamat sore pada seluruh pemirsa. Jadi kami informasikan terkait dengan kejadian kaburnya 7 tahanan lapas kelas 2B Sipirok. Tadi pagi kejadian atas laporan dari lapas menyampaikan diperkirakan sekitar terjadi pada pukul 03.40 sampai dengan 4.10 kejadian kaburnya tahanan tersebut. Akan tetapi diketahui oleh penjaga lapas itu sekitar pukul 04.20 dan dilaporkan ke pihak kepolisian 04.30. Dari kejadian tersebut kami langsung melaksanakan koordinasi dengan Kalapas dan juga Kajari untuk kita melaksanakan langkah dan olah TKP, dan kami melaksanakan langkah-langkah upaya untuk mencari dengan secepat mungkin agar bisa menangkap pelaku. Dengan langkah-langkah yang pertama kami melaksanakan pengejaran sesuai dengan informasi-informasi yang kita dapat dari masyarakat dari kejadian tersebut. Yang kedua kami melaksanakan razia pencekatan di titik-titik perbatasan yang berkaitan dengan kota-kota yang ada perbatasan dengan Tapanuli Selatan, baik dengan perbatasan kota Madinah, Padang Lawas, dan juga Tapanuli Tengah maupun Taput sebagai pintu keluar dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Yang ketiga juga kita berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga keluarga dari para tahanan yang kabur untuk apabila melihat ataupun tahanan tersebut menghubungi dari pihak keluarga untuk bisa memberitahukan dan mengajak untuk kembali menyerahkan diri untuk kita kembalikan lagi ke lapas kelas 2 Sipirok. Demikian Bang. Baik, lalu bagaimana dengan pengamanan di sekitar lapas, mengingat kalau kita lihat juga lubang yang dibuat di tembok lapas ini cukup besar, artinya kan ada proses yang dilakukan, misalnya suara berisik dan seterusnya. Apakah pengamanan di sekitar lapas ini memang kurang? Jadi betul pada olah TKP yang kita lakukan untuk lubang yang digunakan untuk larinya para tahanan tersebut berukuran 50 cm kali 25 cm. Jadi memang cukup untuk keluarnya tahanan. Jadi di sana untuk regu jaga cukup, akan tetapi posisi itu memang posisi di sudut yang jauh dari regu jaga yang standby yang ada di lapas Sipirok. Jadi setelah keluar dari jebol tembok ruang tahanan tersebut, yang para tahanan juga melalui dari TV yang ada terlihat menuju pos pantau yang ada di atas tembok pembatas luar. Dari pos pantau itulah menggunakan kain-kain yang sudah disiapkan, ada handuk maupun sarung untuk melompat turun ke bawah dan akhirnya kabur. Demikian Bang. Baik, lalu peralatan kan biasanya ketika ada di rutan ini
pemeriksaan terhadap peralatan yang ada di rutan ini kan cukup ketat ya. Dapat dengan apa, Pak Imam, dia dapat menjebol, para tahanan ini dapat menjebol tembok di rutan ini? Kalau dari hasil olah TKP tadi kami di ruang tahanan, itu menggunakan batu ya sebesar genggaman tangan orang dewasa. Di situ batu berasal dari pondasi ruang tahanan. Jadi ruang tahanan perlu kita sampaikan, kita laporkan, ruang tahanan ini cukup tua. Jadi posisi temboknya juga kita gambarkan tidak seperti tembok pada umumnya yang dengan batu bata atau batako. Jadi ini hanya semen tanpa ada dalam batu bata atau batako. Jadi ini bangunan cukup lama, cukup tua sehingga lapuk. Dan juga untuk pondasinya juga, kalaupun nggak usah menggunakan alat yang keras, cukup dengan jari itu, pondasi itu bisa mengeluarkan batu yang ada di dalam pondasi semen yang ada itu. Sehingga batu itu diambil dari pondasi yang ada di pojok-pojok bangunan dari ruang tahanan. Sehingga batu yang sebesar genggaman orang dewasa tersebut digunakan untuk menjebol dari tembok yang digunakan untuk kabur tadi. Baik, lalu Pak Imam, upaya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian maupun rutan untuk menangkap kembali 7 orang tahanan ini? Yang kami laksanakan dari rutan juga menerjunkan dari tim lapangan, kami juga menerjunkan dari tim operasional lapangan kami. Kami membentuk 7 tim untuk mengejar 7 tahanan yang kabur sesuai dengan informasi-informasi yang kita dapat, dengan jejak-jejak yang kita peroleh untuk kita melakukan upaya penangkapan lagi untuk membawa kembali ke ruang tahanan lapas Sipirok, Pak. Baik, mungkin boleh dijelaskan sekali lagi kepada pemirsa, Pak Imam, 7 tahanan ini dalam kasus apa aja ya? Bagaimana, Bang? 7 tahanan ini dalam kasus apa saja, Pak? Jadi perlu kita sampaikan, 7 tahanan ini dari 6 kasus narkotika. Jadi ada atas nama Pian Nasution, ada atas nama Johri Batubara, bin Posir Batubara, ada Enda Muda Lubis, dan ada Samsul Harahap, dan juga Maria Hakim Dalimute, serta Muhammad Hatta Harahap. Itu adalah kasus dari narkotika, dan 1 dari kasus pencurian berat atau 363 atas nama Muhammad Ramadan atau alias Madan. Gini, Bang. Baik, terima kasih Pak AKBP Imam Zamroni, Kapolres Tapanuli Selatan telah berbagi informasi kepada kami, dan tentu semua berharap agar 7 tahanan yang kabur dari rutan kelas 2B Sipirok ini dapat segera kembali ditangkap.